Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Aulia Pramesti Cahyani dengan NIM 2407016080 dari kelas Psikologi 4B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kritik terhadap reduksionisme dalam psikologi perspektif falsafah kesatuan ilmu. Pendekatan reduksionisme itu perlu dikritik gitu, dan bagaimana sih pendekatan holistik itu bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai manusia gitu. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke latar belakang atau pendahuluan terlebih dahulu. Psikologi itu mempelajari manusia secara menyeluruh, termasuk pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan sosial. Nah, artinya kita itu tidak hanya melihat perilaku luarnya saja, tetapi juga pikiran, emosi, terus hubungan sosial, dan bahkan aspek spiritual juga loh, gitu. Namun, ada pendekatan yang namanya itu reduksionisme. Nah, apa sih reduksionisme itu? Yaitu kondisi ketika manusia itu dijelaskan hanya dari satu sisi saja, misalnya faktor biologis saja atau faktor lingkungan saja. Nah, pendekatan ini memang memudahkan penelitian gitu. Tetapi pendekatan ini itu mengabaikan kompleksitas manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perspektif falsafah kesatuan ilmu itu menekankan pentingnya memahami manusia itu secara holistik, memahami manusia secara utuh, bukan hanya satu aspek saja yang dilihat gitu. Terus mengintegrasikan aspek biologis, psikologi, sosial, dan spiritualnya juga. Reduksionisme adalah pendekatan yang mencoba memecah fenomena kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana agar mudah difahami. Nah, dalam psikologi, pendekatan ini tuh berusaha menjelaskan perilaku manusia itu hanya dari satu faktor saja, entah dari biologisnya, hormon, gen, otak, terus entah dari lingkungannya saja yang dilihat, budayanya, keluarganya, teman-teman sekitarnya, entah atau mungkin kognitifnya saja yang dilihat, proses berpikir, dan mungkin pengambilan keputusan juga. Nah, masalahnya, manusia itu kan adalah makhluk yang kompleks, sangat-sangat kompleks ya, dan multidimensi. Jadi, jika dijelaskan hanya dari satu sisi saja, pemahaman kita itu akan menjadi parsial dan tidak utuh. Kita memasuki kritik terhadap reduksionisme, alangkah baiknya kita mengenal nih bentuk-bentuk dari reduksionisme itu. Yang bentuk-bentuk reduksionisme itu sebenarnya ada 6. Nanti saya akan bisa menjadi 2 slide. Nah, bentuk-bentuk yang pertama itu ada biological reductionism. Jadi apa sih biological reductionism itu? Nah, pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia itu hanyalah hasil dari proses biologi saja. Seperti itu. Jadi seperti aktivitas otak, hormon, dan gen gitu. Contohnya, depresi itu dianggap semata-mata karena ketidakseimbangan hormon. Padahal kan depresi itu dipengaruhi oleh banyak hal ya, tidak hanya hormon saja gitu. Nah, pendekatan ini tuh mengabaikan pengalaman hidup, emosi, makna subjektif dari manusia itu tidak dipandang di sini. Yang dipandang hanyalah proses biologisnya saja, gitu. Oke, kita lanjut ke kedua, yaitu behavioral reductionism. Nah, behavioral reductionism ini tuh melihat manusia itu sebagai hasil dari stimulus dan respon. Jadi, manusia itu dilihat dari hasil stimulus sama responnya itu. Misal, anak belajar itu semata-mata karena hadiah saja, karena adanya hadiah saja, atau takut itu karena pengalaman buruk, seperti itu. Jadi, pendekatan ini tuh menekankan perilaku eksternal dan mengabaikan motivasi internal serta pikiran. Bisa jadi kan anak belajar itu kan karena adanya motivasi ya, karena adanya motivasi dari diri anak tersebut. Kan semata-mata karena hadiah saja, seperti itu kan. Makanya di sini tuh fokusnya ke hasil stimulus sama responnya itu. Terus yang ketiga ada cognitive reductionism, yaitu memandang manusia itu seperti mesin pemroses informasi, seperti itu. Semua perilaku itu dijelaskan melalui proses memori, perhatian, dan pengambilan keputusan. Namun, pendekatan ini terlalu mekanistik. Kayak manusia itu terlalu dianggap sebagai mesin gitu ya, sebagai mesin pemroses informasi saja. Dan mengabaikan emosi-emosi, nilai, dan spiritualitas dari manusia sendiri. Oke. Selanjutnya itu ada environmental reductionism. Nah, environmental atau yang biasanya disebut social reductionism ini menjelaskan perilaku manusia itu semata-mata dari lingkungan sosial dan budaya saja. Contohnya, seseorang itu dianggap agresif karena mungkin pergaulannya buruk, lingkungannya toksik, seperti itu.
Nah, pendekatan ini sering mengabaikan kehendak bebas dan tanggung jawab dari individu atau dari manusia itu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada psychodynamic reductionism. Psychodynamic reductionism ini diangkat dari perspektif Freud. Jadi dia menekankan konflik bawah sadar dan pengalaman masa kecil. Misalnya, trauma masa kecil itu dapat memengaruhi perilaku dewasa nantinya. Nah, kritik utama dari psychodynamic ini terlalu deterministik dan sulit dibuktikan secara ilmiah. Terus yang terakhir itu ada methodological reductionism. Nah, metode Likert ini digunakan dalam penelitian untuk memecah fenomena itu menjadi variabel-variabel kecil agar lebih mudah diukur dalam penelitian. Contohnya, kebahagiaan hanya diukur melalui skala angka saja. Akibatnya makna subjektif pengalaman manusia itu kan hilang ya kalau diukurnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke kritik reduksionisme dalam psikologi. Nah, reduksionisme ini menghadapi kritik beberapa alasan utama. Nah, yang pertama, kan manusia secara berlebihan. Jadi, pendekatan ini terlalu menyederhanakan manusia gitu. Jadi manusia itu bukan hanya tubuh, bukan hanya biologisnya saja, bukan hanya kognitifnya saja, bukan hanya lingkungannya saja, tapi gabungan dari semua-muanya itu, bukan hanya dari satu faktor saja atau satu aspek saja. Gitu. Nah, kritiknya ya tadi, manusia itu adalah sebenarnya makhluk yang sangat kompleks loh. Manusia itu dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, pengalaman, budaya, dan spiritualitas juga. Bukan dari hanya satu faktor saja, begitu. Contohnya, depresi itu kan dijelaskan hanya karena hormon saja. Padahal tekanan hidup itu dan emosi klien ini tuh juga sangat berperan dalam depresi ini. Begitu. Terus yang kedua, ada mengabaikan makna dan nilai dalam perilaku. Nah, reduksionisme itu mengabaikan makna dan tujuan perilaku. Misalnya, anak belajar karena reward kayak tadi. Tapi kan bisa jadi dalam diri anak itu ada motivasi internal gitu loh. Motivasi atau mungkin dia mempunyai tujuan tertentu gitu. Terus yang ketiga, memandang manusia secara mekanistik. Ya kayak tadi, manusia itu dianggap seperti mesin atau sistem informasi saja gitu. Jadi kritiknya di sini itu kayak manusia itu punya kesadaran loh, punya kehendak bebas loh, dan kemampuan refleksi juga. Nah, jadi kan apa ya, bukan hanya semata-mata cuma sistem cuma mesin saja gitu ya. Nah, makanya itu kritiknya seperti itu. Terus yang keempat, tidak mempertimbangkan dimensi sosial dan spiritual. Jadi reduksionisme ini cenderung menyingkirkan pengalaman batin, moral, dan nilai-nilai sosial dari individu. Contohnya, perilaku membantu orang lain itu dianggap semata karena reward atau hukuman saja. Bukan karena dia itu memiliki empati, bukan karena dia memiliki nilai moral, kayak gitu. Nah, kesimpulan kritik itu, reduksionisme itu terlalu parsial dan tidak mampu memahami manusia itu secara utuh. Pendekatan ini gagal menangkap dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual sekaligus. Sehingga apa? Sehingga perspektif holistik itu lebih dibutuhkan. Nah, disinilah peran falsafah kesatuan ilmu. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa manusia itu kan harus dipahami dari berbagai aspek gitu, dari berbagai faktor secara holistik dan integratif. Nah, artinya perilaku manusia itu dipelajari bukan hanya dari otak saja, bukan hanya dari lingkungan saja atau pikiran saja, tapi juga semuanya itu berperan gitu, semuanya itu berperan dalam individu gitu. Nah, pendekatan ini juga menekankan bahwa ilmu itu harus berhubungan dengan nilai dan makna hidup, sehingga psikologi itu tidak hanya mengukur atau mengamati, tetapi juga memahami tujuan hidup manusia. Oke, kita lanjut ke kritik reduksionisme dari perspektif kesatuan ilmu. Nah, dalam perspektif kesatuan ilmu itu, reduksionisme dikritik karena cara berpikirnya itu terlalu sempit. Kayak tadi, reduksionisme itu menolak pendekatan holistik karena hanya mengutamakan satu sisi saja. Gitu. Misalnya hanya dari faktor biologis saja atau lingkungan saja, padahal manusia itu tidak sesederhana itu, tidak sesimpel itu, gitu. Menurut kesatuan ilmu, manusia itu adalah makhluk yang memiliki banyak aspek sekaligus, itu seperti biologis, psikologis, sosial, terus spiritualitas. Masuk ini kan jadi saling berhubungan gitu, jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita hanya fokus pada satu aspek saja, mungkin kita tidak jadi benar-benar memahami manusia itu secara utuh gitu. Jadi kritik yang kedua itu pendekatan yang tepat harus menggabungkan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, karena manusia tidak sesimpel itu, tidak hanya sederhana itu gitu. Terus yang ketiga, ilmu tidak bebas nilai.
penelitian dan praktik psikologi itu harus memperhatikan makna, etika, dan tujuan manusia. Jadi satu ilmu juga menekankan bahwa ilmu tidak hanya menjelaskan soal sesuatu secara ilmiah gitu ya, tetapi juga harus memperhatikan nilai, makna, dan tujuan hidup. Jadi dalam psikologi tidak hanya melihat nih apa sih yang terjadi, tetapi juga kenapa sih itu terjadi pada seseorang, kenapa itu bermakna sama seseorang. Gitu. Karena itu psikologi yang baik tidak hanya membahas perilaku atau hanya membahas kerja otak saja, tetapi juga harus memahami pengalaman batin seseorang, makna hidupnya, serta hubungannya dengan lingkungan dan aspek spiritual. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Reduksionisme dalam psikologi itu memberikan kontribusi dalam mempermudah penelitian dengan menyederhanakan fenomena yang kompleks. Namun, pendekatan ini tuh mendapat kritik karena cenderung melihat manusia itu hanya dari satu sisi saja, sehingga tidak mampu menggambarkan keseluruhan realitas manusia. Jadi manusia itu bukan sekedar makhluk biologis atau hasil lingkungan saja, tapi juga memiliki pikiran, perasaan, pengalaman, serta dimensi sosial dan spiritual. Nah, oleh karena itu, dalam perspektif falsafah kesatuan ilmu, manusia itu harus dipahami secara holistik dan integratif. Pendekatan ini menekankan bahwa semua aspek kehidupan manusia itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pemahaman psikologi yang lebih utuh tidak hanya melihat mekanisme perilaku, tetapi juga memperhatikan makna, nilai, dan tujuan hidup manusia. Oke, kita sudah sampai di slide akhir atau sudah sampai di penghujung presentasi ya. Terima kasih ya telah mendengarkan presentasi saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian atas presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.